Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai penetapan strategi produk dan memahami pelanggan. Kami terdiri dari yang pertama Nindya Alfiani, yang kedua Syahrul Nur Iman, yang ketiga saya sendiri Abdul Aziz Barudin Ahmad, yang keempat Ratna Sari Aprilia, dan yang terakhir Hasna Melaini Fajriya. Di sini kami akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama mengenai karakteristik dan klasifikasi produk yang akan disampaikan oleh Nindya Alfiani. Kemudian membahas mengenai diferensiasi produk dan jasa yang akan disampaikan oleh Syahrul Nur Iman. Kemudian kami akan membahas mengenai produk bank dalam ekonomi Islam yang akan dibahas oleh Abdul Aziz Barudin Ahmad. Kemudian selanjutnya kita akan bahas juga pelanggan dalam ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh Ratna Sari Aprilia. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai landasan aktivitas ekonomi yang akan disampaikan oleh Hasna Melaini Fajriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Alfiani sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan serta karakteristik dan klasifikasi produk. Yang pertama, menetapkan strategi produk. Apa sih strategi produk itu? Strategi produk adalah strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya, di mana suatu perusahaan itu harus menunjukkan produk intinya. Nah, apa sih maksud dari produk inti itu? Produk inti adalah menunjukkan manfaat dari produk yang dia pasarkan kepada konsumen. Jadi, semakin banyak manfaat yang terkandung dalam produk tersebut, semakin menjamin keberhasilan dari produk tersebut untuk dipasarkan. Selanjutnya ada karakteristik produk. Tingkat produk hierarki nilai pelanggan yang terdiri dari 5 macam, yaitu manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk yang ditingkatkan, dan calon produk. Yang pertama ada manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Sebagai contoh, pada hotel, seorang tamu membeli istirahat dan tidur. Di sini, pemasar harus memandang dirinya sebagai penyedia manfaat. Yang kedua ada produk dasar, yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Dicontohkan pada kamar hotel itu meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja tulis, meja rias, dan lemari pakaian. Yang ketiga ada produk yang diharapkan, yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan kadar keterangan tertentu. Yang keempat ada produk yang ditingkatkan. Di sini pemasar menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. Di negara-negara yang sudah berkembang, persaingan dan penentuan posisi merek berlangsung pada tingkat ini. Akan tetapi di negara yang sedang berkembang dan pasar yang sedang naik daun seperti Cina dan India, kebanyakan persaingan berlangsung pada tingkat produk yang diharapkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai strategi peningkatan produk adalah yang pertama, setiap peningkatan menimbulkan biaya. Yang kedua, manfaat yang ditingkatkan akan segera menjadi manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, pada saat perusahaan menaikkan harga untuk produk yang telah mereka tingkatkan, sebagian pesaing menawarkan jenis produk yang telah dipreteli dengan harga yang jauh lebih rendah. Yang terakhir ada calon produk, yaitu meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk atau tawaran tersebut pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Di sini pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan daya tahan, daya tarik, dan kegunaan. Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan dan daya tarik produk ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu barang yang tidak tahan lama, merupakan
barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa penggunaan, seperti makanan dan sampo. Yang kedua, ada barang tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya bertahan dan banyak digunakan, seperti lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Yang ketiga, layanan atau jasa, yaitu setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Sebagai contoh, salon kecantikan, bengkel perbaikan mobil, dan kursus-kursus. Selanjutnya, klasifikasi produk berdasarkan kegunaan, yaitu klasifikasi barang konsumen, terdiri dari barang sehari-hari, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tidak dicari. Yang pertama, barang sehari-hari, yaitu barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun mandi, pasta gigi, dan permen. Yang kedua, ada barang belanjaan, yaitu barang yang proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria pembanding meliputi harga, kualitas, dan model masing-masing. Contohnya alat rumah tangga, pakaian, dan kosmetik. Yang ketiga, ada barang khusus atau spesial. Adalah barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen ini bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik, seperti mobil Jaguar dan pakaian desain terkenal. Yang keempat, ada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang tidak diketahui oleh konsumen, atau kalaupun sudah diketahui oleh konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya, seperti batu nisan, ensiklopedi, dan tanah perkuburan. Yang terakhir ada klasifikasi barang industri. Di sini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada bahan dan suku cadang, yang kedua barang modal, yang ketiga layanan bisnis dan pasokan. Yang pertama, bahan dan suku cadang adalah barang-barang yang seluruhnya masuk ke produsen tersebut. Barang-barang ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bahan mentah dan bahan baku. Selanjutnya, barang modal, yaitu barang tahan lama yang memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang modal ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu instalasi dan peralatan. Yang terakhir, layanan bisnis dan pasokan, ialah barang dan jasa berumur pendek, memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk jadi, yang meliputi layanan pemeliharaan dan perbaikan. Diferensiasi produk dan jasa. Untuk pembahasan kali ini, kita hanya memiliki 3 subjudul pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian produk, diferensiasi, dan jasa. Yang kedua, diferensiasi produk dan diferensiasi jasa. Yang ketiga, parameter diferensiasi produk dan parameter diferensiasi jasa. Oke, kita lanjut kepada subjudul yang pertama, yaitu pengertian produk, diferensiasi, dan jasa. Yang pertama, pengertian produk. Produk menurut Philip Kotler, setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ia meliputi benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Sedangkan menurut Muhammad Taufik Amir, produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada pasar agar dapat dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita garis besarkan ialah produk adalah sebuah benda atau pelayanan
yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik kebutuhan primer seperti rasa lapar dan haus, atau kebutuhan sekunder seperti hiburan. Selanjutnya, pengertian diferensiasi. Diferensiasi menurut Hermawan Kartajaya yaitu semua upaya brand atau perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara para pesaing dan merangka membentuk value terbaik kepada pelanggan. Untuk mendapatkan diferensiasi yang kukuh, perusahaan harus berkonsentrasi pada 3 dimensi diferensiasi, yaitu konten, konteks, dan infrastruktur. Secara garis besar, yang dimaksud dengan diferensiasi adalah sebuah pembeda atau bagaimana caranya agar menjadi berbeda dengan produk atau perusahaan yang lain. Selanjutnya, untuk pengertian jasa atau pelayanan. Jasa menurut Philip Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya, tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Jasa menurut Jetham dan Bittner merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah, misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, dan kesehatan konsumen. Sedangkan menurut Mursyid, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Secara garis besar, pengertian jasa atau pelayanan adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa, yaitu perusahaan kepada penggunaan jasa atau konsumen. Baik, kita memasuki subbab yang kedua, yaitu definisi diferensiasi produk dan diferensiasi jasa. Yang pertama, yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk agar lebih menarik, atau bisa juga diartikan tindakan perusahaan yang mempunyai identifikasi merek dan kesetaraan pelanggan yang digunakan untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Diferensiasi ini memerlukan penelitian pasar yang cukup serius karena agar bisa benar-benar berbeda, diperlukan pengetahuan tentang produk pesaing. Diferensiasi produk biasanya hanya mengubah sedikit karakteristik produk, antara lain kemasan dan tema promosi, tanpa mengubah spesifikasi produk, meskipun itu diperbolehkan. Dalam hal ini, produk yang dimaksud adalah mutu produk yang akan mendukung posisi produk di pasaran. Mutu dapat didefinisikan sebagai pembanding dengan alternatif pesaing dari pandangan pasar. Mutu dapat dikatakan sebagai bagaimana produk itu disesuaikan dengan baik dan sesuai dengan yang digunakan, dan juga dipercaya selama berakhirnya waktu. Menurut Philip Kotler, banyak produk dapat didiferensiasi berdasarkan bentuk, seperti ukuran, model, struktur fisik produk. Contohnya aspirin, walaupun pada hakikatnya merupakan komoditas, ia dapat didiferensiasi berdasarkan ukuran dosis, bentuk, warna, lapisan luar, massa, fungsi. Diferensiasi jasa. Menurut Ciptono, cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara konsisten memberikan kualitas pelayanan yang baik daripada para pesaing. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi atau bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan para pelanggan. Kualitas jasa sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan, perceived service, dan jasa yang diharapkan, expected service. Bila jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan,
maka para pelanggan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka ada kemungkinan para pelanggan akan menggunakan penyedia jasa itu lagi. Sedangkan menurut Philip Kotler, diferensiasi jasa dapat dilakukan pada delivery, yaitu bagaimana produk dan jasa sampai pada konsumen. Di sini termasuk kecepatan dan keakuratannya. Seperti installation, yaitu bagaimana sebuah produk terpasang dengan baik di tempat konsumen. Customer training dan customer consulting, yaitu bagaimana perusahaan memberikan pengarahan dan mendengarkan keluhan dari konsumen. Jika produk fisik tidak mudah didiferensiasi, kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan jasa atau pelayanan yang menambah nilai serta perbaikan mutu produk fisik itu. Selanjutnya kita memasuki subjudul yang ketiga, yaitu parameter diferensiasi produk dan diferensiasi jasa. Parameter diferensiasi produk. Nah, parameter diferensiasi produk ini atau bahasa sederhananya ialah tolak ukur berbedanya produk kita dengan produk pesaing. Nah, di sini ada 6 poin yang saya paparkan. Yang pertama ada bentuk, kedua keistimewaan, ketiga performance, keempat kesesuaian mutu, kelima daya tahan, dan yang keenam ada rancangan. Oke, untuk poin yang pertama saya jelaskan. Yang pertama bentuk. Nah, bentuk ini bisa model atau struktur fisik sebuah produk. Nah, ya mungkin saya lebih mencontohkan kepada bentuk kemasan yang ada pada botol mineral dengan botol yang ada pada air minum aqua. Nah, itu secara bentuknya sudah berbeda. Nah, yang kedua ada keistimewaan. Karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Keistimewaan ini ya mungkin seperti aqua kan, kadang dalam plastik kemasannya ada kayak gambar-gambar Indonesia atau gambar-gambar yang lain. Nah, sedangkan dari lem mineral kan kadang cuma satu motif aja. Nah, itu bisa kita kategorikan pada sebuah keistimewaan. Nah, yang kemudian performs, yaitu tindakan yang mengacu pada level di mana karakteristik pada dasar itu beroperasi. Kira-kira mungkin saya contohkan lagi kayak aqua dengan mineral tadi. Nah, untuk performance-nya ya kan pernah tuh di iklan mineral kan ada kayak ada manis-manisnya gitu. Nah, sedangkan di iklannya aqua kan nggak ada. Nah, itu bisa jadi acuan performance. Oke, untuk poin yang keempat yaitu kesesuaian mutu. Nah, kesesuaian mutu ini yaitu tingkat semua unit yang diproduksi adalah identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Ini mungkin untuk kesesuaian mutu ini kan kita skalanya besar nih, kita produksi skala besar, mungkin sekali produksi itu satu hari bisa 10.000. Nah, ini antara produksi satu dengan produksi yang lain itu harus sama mutunya, mulai dari takaran airnya, botolnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu daya tahan. Daya tahan yaitu suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal. Kalau dalam dalam air mineral kan ada tuh limitnya. Soalnya satu botol ini bisa tahan sampai berapa bulan atau berapa tahun kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan daya tahan ya. Maksudnya bukan walaupun daya tahannya bisa bertahun-tahun tapi sekali minum ya habis ya, bukan itu yang maksudnya gitu. Oke, yang terakhir itu ada rancangan. Itu totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan pelanggan. Nah, ini jelas gitu kan. Mungkin itu memang betul-betul dibentuk bedakan antara produk kita dengan produk yang lain.
Selanjutnya, parameter diferensiasi jasa. Parameter diferensiasi jasa ini juga memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, ada kemudahan pemesanan. Seperti banyak bank sekarang menyediakan perangkat lunak perbankan di rumah untuk membantu nasabah mendapatkan informasi dan bertransaksi dengan bank secara lebih efisien, kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Nah, ini bisa kita kenal lah kayak m-banking, yang kita cuma bisa mengakses di HP kita aja. Yang kedua, pengiriman. Mengacu pada seberapa baik produk atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Contoh, pizza disampaikan dalam keadaan panas kepada pembeli di rumah. Atau sederhananya, ketika kita belanja di kayak Shopee, Lazada, nah dalam bentuk ulasan itu kita bisa kayak, kurirnya baik banget nih, atau kurirnya terlalu ramah, atau dan sebagainya. Yang ketiga, pemasangan. Nah, pemasangan ini mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk tertentu beroperasi di lokasi yang direncanakan. Yang keempat, pelatihan pelanggan. Mengacu pada pelatihan para pelanggan untuk menggunakan peralatan dari penjual secara tepat dan efisien. Selanjutnya, poin kelima yaitu konsultasi pelanggan. Mengacu pada pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan penjual kepada pembeli. Nah, ini saya contohkan sederhananya, seandainya kartu debit kita ketelan di sebuah mesin ATM. Nah, itu biasanya setiap mesin ATM itu akan memberikan nomor layanan customer service. Kalau di BNI yaitu 15000046. Nah, itu bisa kita kategorikan ke dalam konsultasi pelanggan. Terakhir yaitu poin ke-6, pemeliharaan dan perbaikan. Merupakan program pelayanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga produk yang mereka beli senantiasa dalam kondisi kerja yang baik. Sebelum beranjak ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abdul Aziz Baharudin Ahmad, nomor absen 6, dengan NIM 1810800232. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yakni mengenai produk bank dalam ekonomi Islam. Pembahasan pertama yakni mengenai motif produk bank Islam. Di sini motif produk bank Islam ada 3 macam. Pertama itu kemaslahatan atau kebermanfaatan, kebutuhan, dan yang terakhir itu kewajiban. Kita bahas satu persatu mengenai motif produk bank Islam. Yang pertama kita bahas mengenai kemaslahatan atau kebermanfaatan. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau altruistic consideration, menurut Muhammad Abdul Manan, pertimbangan perilaku produk bank tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar atau given demand condition. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produk bank. Artinya, bank syariah ketika mengeluarkan produk bukan mengacu kepada stimulus pasar, tetapi bank mengeluarkan produk ketika melihat kondisi suatu masyarakat. Contohnya, ketika masyarakat resah dengan pembiayaan kredit motor di konvensional karena bank yang bunga itu dirasa terlalu besar menurut nasabah dan juga tidak kurang transparansinya. Nah, di sini sudah kita mengambil contoh dari bank syariah dengan akad pembiayaan murabahahnya dengan pembelian motor juga. Di sini transparansi antara dalam bank syariah, transparansi antara nasabah dengan bank itu jelas dengan biaya motor segini, terus bank mengambil keuntungan segini, di mana kedua belah pihak itu tahu. Jadi prinsipnya dengan pembelian barang bukan peminjaman uang. Kemudian motif yang kedua mengenai motif
kebutuhan. Menurut Yusuf Qaradawi, memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Adapun motif perilaku adanya keutamaan mencari nafkah, jaga semua sumber daya, flora atau fauna dan alam sekitarnya. Maksudnya manusia pasti memiliki kebutuhan setiap harinya, mulai dari sandang, papan, dan juga pangan. Itu kalau di bahasa ekonominya itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pasti manusia itu tidak terlepas dengan itu. Nah, di sini pihak Bank Syariah mengeluarkan produk sesuai dengan kebutuhan ekonomi manusia tersebut. Maka Bank Syariah harus perlu mengeluarkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi manusia, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bank disebut hadir dengan mengeluarkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi tersebut. Kemudian motif yang ketiga mengenai kewajiban. Kewajiban yang dimaksud di sini menurut Medwali, asumsi-asumsi produk bank harus dilakukan untuk jasa halal dengan proses produk bank dan pasca produk bank yang tidak menimbulkan kemadorotan. Maksudnya di sini dalam bank syariah tersebut kan ada akad investasi, yaitu pembiayaan. Nah, di mana bank syariah harus jeli dalam melakukan pembiayaan terhadap nasabah. Bank syariah harus mengalokasikan pembiayaan tersebut ke pembiayaan yang halal. Jadi ketika bank itu mengeluarkan produk pembiayaan, bank harus tahu dana yang dikeluarkan untuk bank itu digunakan untuk apa. Misalkan untuk usaha, pihak bank harus tahu usaha yang akan dilakukan nasabah itu sudah halal atau haram. Ketika haram, maka bank tidak harus mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Namun ketika usaha yang akan dilakukan oleh nasabah itu halal, maka bank seharusnya mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah tersebut untuk membangun perekonomian dan juga kesejahteraan kepada nasabah tersebut untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi produk bank dalam manufacturing. Untuk membahas materi ini, kita akan menganalisis 5W plus 1H produk bank syariah. Analisis yang pertama yaitu apa yang diproduk bank. Ada dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduk oleh bank, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, yaitu primer, sekunder atau tersier, dan manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat harus memenuhi kategori etis dan ekonomi. Kemudian analisis yang kedua mengenai berapa kuantitas yang diproduk oleh bank. Apakah bergantung pada motif dan resiko. Nah, di sini jumlah produk bank yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor SDM, faktor sumber daya lainnya. Kemudian, adapun faktor eksternal meliputi kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, peluang besar yang dimasuki dan dikuasai, pembatasan hukum dan juga regulasi. Kemudian, kapan produk bank itu dilakukan? Produk bank dilakukan untuk waktunya tidak ditentukan, yaitu sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan. Nah, maksudnya di sini ketika produk itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau nasabah, maka produk tersebut baru diproduksi oleh atau dibuat oleh bank syariah. Kemudian ketika
membuat produk tersebut juga harus mempertimbangkan kesiapan perusahaan. Maksudnya di sini kesiapan perusahaan, apakah ketika produk ini dikeluarkan, bank tersebut sudah siap dari segi kesiapan modal, kesiapan sumber daya manusianya, atau dengan kesiapan lainnya. Kemudian analisis yang keempat mengenai mengapa suatu produk dibuat atau diproduksi oleh bank. Pertama itu, produk dibuat oleh bank memiliki alasan. Alasan yang pertama, alasan ekonomi, kedua alasan kemanusiaan, dan juga ketiga alasan politik. Kemudian analisis yang kelima mengenai di mana produk bank itu dilakukan. Produk bank itu dilakukan ketika untuk memperoleh kemudahan supplier bahan dan alat-alat produk bank. Kemudian murahnya sumber-sumber ekonomi, kemudian akses pasar yang efektif dan efisien, dan juga biaya-biaya lainnya yang efisien. Selanjutnya, mengenai bagaimana proses produk bank dilakukan mulai dari input, proses, output, dan outcome. Untuk input sendiri itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat butuh dengan produk ini, maka bank syariah itu mengkaji mengenai kebutuhan masyarakat tersebut. Kemudian setelah dikaji mengenai kebutuhan tersebut, kemudian bank syariah mengajukan kepada Dewan Syariah Nasional untuk pembuatan produk ini. Kemudian prosesnya ini, Dewan Syariah produk yang diajukan oleh Bank Syariah ke Dewan Syariah Nasional tersebut kemudian dikaji oleh DSN MUI sendiri, apakah ini tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijtihad ulama terdahulu, atau menyalahi. Ketika produk yang diajukan oleh bank ini tidak menyalahi, maka bisa dilanjutkan atau diproses ke tahap selanjutnya. Ketika sudah mendapatkan kesepakatan bahwa produk yang diajukan oleh Bank Syariah ini tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ditetapkan produk yang diajukan itu halal. Ketika produk itu ditetapkan halal oleh DSN MUI, maka kemudian Bank Syariah bisa memasarkan produk ini ke masyarakat luas. Selanjutnya, analisis yang terakhir, siapa yang memproduk Bank Syariah? Di sini siapa yang produk Bank Syariah ini? Yang produksi itu apakah negara, kelompok, masyarakat, atau individu? Nah, di sini kita untuk siapa yang produk Bank Syariah ini tergantung dari analisis yang berkaitan dengan analisis yang keenam, yaitu melalui input, proses, output, dan outcome-nya. Nah, yang produksi itu ketika ada yang membuat atau memproduksi ini ketika ada kebutuhan masyarakat. Nah, ketika masyarakat butuh dengan produk ini, Bank Syariah harus peka terhadap kebutuhan masyarakat ini untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga bisa mendapatkan keuntungan untuk Bank Syariah itu sendiri. Nah, habis itu ketika udah peka, masuk ke prosesnya. Nah, ketika proses itu kan Bank Syariah mengajukan produknya ke DSN MUI. Kemudian setelah diproses produk ini halal atau haram. Ketika DSN MUI ini mengatakan bahwa produk ini halal, kemudian Bank Syariah ini siap untuk memasarkan produk ini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi untuk yang memproduk produk Bank Syariah ini yaitu kerjasama antara Bank Syariah dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan penetapan DSN MUI. Seperti itu. Tergantung yang produk sebagai pengawas dari Bank Syariah sendiri. Seperti itu. Materi selanjutnya mengenai Al-Quran sebagai landasan aktivitas produk bank.
Landasan dalam Al-Quran. Adapun landasan aktivitas produk Bank Islam dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 62-64. Yang ketiga, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5-9. Yang keempat, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang kelima, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18 dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang landasan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 ini